Saya Siti Nadia Sirajudin dengan NIM 2211288. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan Pancasila, kewarganegaraan, kemudian anti korupsi dan urgensi pendidikan anti korupsi. Nah, yang pertama itu Pancasila, yang dimana Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai ideologi negara, dan yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang keempat itu sebagai sumber hukum. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila yang dimana itu nilai dasar yaitu bersifat tetap, kemudian nilai instrumental yang dimana ini penjabaran dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan. Nah, kemudian yang terakhir itu nilai praksis, yang dimana nilai praksis ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang implementasi terhadap sila-sila Pancasila, yaitu yang dimana sila pertama itu artinya beriman dan toleransi antara umat beragama. Kemudian sila kedua itu menghormati hak asasi manusia. Nah, sila ketiga ini artinya menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat yaitu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, sila kelima ini yaitu berlaku adil dalam kehidupan sosial. Selanjutnya pembahasan terkait dengan kewarganegaraan. Nah, pengertian dari kewarganegaraan itu sendiri adalah suatu status hukum yang dimana seseorang sebagai warga negara yang memiliki hubungan hak dan kewajiban dengan negara itu sendiri. Nah, ada juga hak-hak warga negara yang dimana yang pertama itu hak atas pendidikan, yang kedua hak atas perlindungan hukum, kemudian yang ketiga hak atas kewajiban menyampaikan pendapat, kemudian hak untuk memperoleh kesejahteraan. Kewajiban warga negara yaitu membayar pajak, menghormati orang lain, kemudian ikut serta dalam pembangunan negara. Kemudian prinsip kewarganegaraan yaitu yang pertama lusoli berdasarkan tempat lahir, kemudian yang kedua lusaguinis yaitu berdasarkan keturunan, kemudian yang ketiga kewarganegaraan tunggal dan juga kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama membentuk warga negara yang sadar akan hukum, kemudian yang kedua menumbuhkan nasionalisme, dan yang ketiga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya materi terkait dengan anti korupsi, yang dimana definisi korupsi sendiri itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu berupa suap atau bribery dan penggelapan, kemudian nepotisme, kemudian gratifikasi. Nah, anti korupsi juga memiliki nilai-nilai yang dimana yang pertama kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat itu kepedulian, yang kelima keberanian, kemudian yang keenam itu keadilan, dan yang terakhir itu kesederhanaan. Korupsi ini juga berdampak pada negara yang dimana merugikan negara, kemudian terhambatnya pembangunan, kemudian ketidakadilan sosial, dan menurunnya kepercayaan terhadap. Dan selanjutnya itu terkait urgensi pendidikan anti korupsi, yang dimana urgensi itu pendidikan anti korupsi ini adalah proses pembelajaran untuk memperoleh atau menanamkan nilai dan sikap menolak perilaku yang benar. Tujuannya untuk membentuk karakter yang berintegritas, kemudian menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah perilaku korupsi sejak dini. Nah, urgensinya sendiri itu untuk sebagai upaya pencegahan dan juga mengubah pola pikir dan budaya, kemudian menyiapkan generasi yang bersih dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu lingkupnya yaitu bisa memulai dari keluarga sendiri, yaitu yang dimana melalui pendidikan karakter awal, kemudian di sekolah pun atau kampus itu melalui kurikulum tentang anti korupsi, kemudian bisa juga melalui masyarakat atau di lingkungan sekitar kita, yang dimana itu berdasarkan budaya dan juga keteladanan. Dari keseluruhan materi yang saya jelaskan, kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar dan nilai kehidupan bangsa, kemudian kewarganegaraan itu mengatur hubungan warga dan negara, kemudian anti korupsi sendiri itu menekankan sikap penolakan terhadap penyimpangan, dan kemudian pendidikan anti korupsi